Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Alurisita Arpiawani. Saya dari kelas reguler D Program Studi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan, Stambuk 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang ketimpangan sosial yang banyak terjadi di daerah tempat tinggal saya. Materi ini dari mata kuliah pengantar ilmu sosial dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Daniel, Harapan Perlindungan Simanjuntak SSOS MSI. Baiklah, kemudian apa sih social inequality itu atau ketimpangan sosial itu? Ketimpangan sosial adalah suatu keadaan yang menunjukkan ketidakseimbangan di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Kemudian di sini ada education and future. Ada education and job. Apa sih hubungan antara education and future dan education and job? Jadi, education and future yaitu pendidikan dan masa depan, dan education and job yaitu pendidikan dan pekerjaan. Mereka saling berhubungan. Kita menempuh suatu pendidikan, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, yang kemudian akan kita gunakan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan dari pekerjaan tersebut, kita akan mendapatkan penghasilan. Jadi, education and future dan education and job sangat berpengaruh dan saling berhubungan. Lalu, apa sih perbedaannya antara masyarakat yang berpendidikan hanya lulusan sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, ataupun sekolah dasar, dengan masyarakat yang lulusan sarjana atau universitas? Nah, jadi perbedaannya terlihat pada gambar ini. Baik, mari kita simak penjelasannya satu persatu. Masyarakat yang hanya lulus sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, dan sekolah dasar tentunya biasa mendapatkan pekerjaan yang kasar dan berat, seperti tukang bangunan, petani, buruh, asisten rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan dari pekerjaan tersebut, pastilah berdampak pada penghasilan yang didapatkan. Biasanya penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan tersebut tidaklah besar, dan akhirnya penghasilan tersebut akan berdampak pada kehidupan ekonominya. Selanjutnya, di sini ada gambar masyarakat yang berpendidikan tinggi atau lulusan sarjana biasanya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih mapan dan menjanjikan. Contohnya yaitu menjadi seorang dokter, dosen, arsitektur, polisi, aparatur negara sipil, dan lain sebagainya. Dan dari pekerjaan tersebut juga berdampak pada penghasilan yang didapatkan, yaitu penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan tersebut cukup besar, sehingga penghasilan tersebut juga berdampak pada kehidupan ekonominya. Kemudian, apa sih faktor yang mempengaruhi seseorang berpendidikan rendah? Yaitu yang pertama ada faktor internalnya, yaitu rasa malas, merupakan faktor internal seorang anak tidak mau atau tidak ingin untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Padahal, kondisi ekonomi orang tuanya cukup mampu untuk membiayai anaknya bersekolah dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Cukup disayangkan ya teman-teman. Kemudian, ada faktor eksternal. Ketidakmampuan orang tua dalam membiayai anaknya untuk melanjutkan sekolah merupakan faktor eksternal. Seorang anak tidak bisa melanjutkan sekolah dan pendidikan yang lebih tinggi lagi, padahal anak tersebut memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Kemudian, apa sih dampak dari ketimpangan sosial ini?
Iya, masyarakat yang berpendidikan rendah dan berpenghasilan rendah akan merasa minder atau menjauhkan diri dari masyarakat yang berpendidikan tinggi dan berpenghasilan di atas rata-rata. Tak sedikit pula masyarakat yang nekat mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena penghasilannya dari bekerja tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Lalu apa sih solusinya? What is the solution? Yuk kita lihat. Yang pertama yaitu memberi pemahaman bahwa pendidikan itu sangat penting dan terus memberikan motivasi atau dorongan terhadap anak-anak yang mulai merasa malas dalam belajar. Yang kedua, ada mengikuti segala bantuan atau beasiswa terhadap anak yang orang tuanya kurang mampu dalam membiayai anaknya sekolah. Dan yang terakhir, ada meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selalu berdoa dan berusaha agar Tuhan selalu mempermudah jalan kita untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang tinggi. Dan jika mengalami kesulitan dalam kehidupan ekonomi, jangan pernah sesekali untuk mencuri, karena apapun alasannya, mencuri itu tetap perbuatan yang salah ya teman-teman. Demikianlah hasil penjelasan saya. Maaf masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.